Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Langitan, hari ini kami akan menyuguhkan materi yang mengiringi aktivitas kita sehari-hari. Terima kasih telah setia untuk mengikuti channel ini dan menjadi inspirasi bagi kami. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan serta diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Suara Langitan, ada beberapa kisah tentang hikmah seorang yang ahli ibadah namun terancam masuk neraka, ataupun tentang seorang yang ahli ibadah tapi tertipu dengan ibadahnya. Imam Bukhari mencatat hadis Nabi SAW yang menggambarkan ahli ibadah yang terancam masuk neraka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, dikatakan pada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya fulanah atau seorang wanita rajin mendirikan sholat malam, gemar puasa di siang hari, mengerjakan kebaikan dan bersedekah, tapi sering menyakiti tetangganya dengan lisannya." Rasulullah SAW berkata, "Tidak ada kebaikan padanya, dia termasuk penghuni neraka." Para sahabat berkata kembali, "Fulanah lainnya hanya mengerjakan sholat wajib dan bersedekah dengan beberapa potong keju, tapi tidak pernah menyakiti seorang pun." Rasulullah SAW berkata, "Dia adalah penghuni surga." Kita telah mengetahui bahwa Allah Maha Penerima Taubat. Kasih sayangnya mengalahkan murkanya. Rahmatnya jauh lebih luas dari azabnya selama seorang hamba memohon ampun kepadanya. Allah akan mengampuninya. Namun, manusia tidak seluas itu kasih sayangnya. Manusia tidak sedalam itu pewajarannya. Bisa dibilang, manusia adalah makhluk yang paling sulit untuk meminta maaf dan memaafkan. Karena itu, Rasulullah mengajari umatnya untuk menahan diri. Jangan mudah untuk mengumbar kata, jangan mudah untuk menyebar berita, jangan sering menghardik sesamanya, karena Rasulullah tahu ruang maaf manusia terbatas, tidak seluas dan sedalam Tuhannya. Hadis di atas adalah contoh yang nyata. Seorang wanita ahli ibadah, rajin sholat malam, gemar berpuasa, banyak bersedekah dan beramal, tapi lidahnya selalu membawa rasa sakit bagi tetangganya. Rasulullah mengatakan, tidak ada kebaikan padanya, dia termasuk ahli neraka. Artinya, amal ibadah yang tidak berbanding lurus dengan perilaku sosial yang baik, ibadahnya sangat berkekurangan makna. Allah tidak mengasihi orang yang tidak mengasihi manusia lainnya. Kasih sayang manusia tidak kalah pentingnya dengan ibadah yang bersifat ritual. Bahkan Allah dalam hadis di atas tidak akan mengasihi orang yang tidak mengasihi sesamanya. Artinya, Allah menghendaki hamba-hambanya membangun dunia yang harmonis, menciptakan lingkungan yang sehat dari kebencian, membiasakan kepedulian, membudayakan sayang menyayangi, mengembangkan rasa kasih sayang. Karena itu, ketika diceritakan kepada Rasulullah tentang seorang wanita yang ibadahnya biasa-biasa saja, hanya menjalankan sholat wajib dan bersedekah ala kadarnya, tapi tidak pernah menyakiti perasaan orang lain, Rasulullah mengatakan dia adalah penghuni surga. Kemudian, tentang hikmah daripada kisah seorang ahli ibadah yang tertipu dengan ibadahnya. Diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW mendatangi kami, kemudian beliau bersabda, Jibril berkata, "Wahai Muhammad, demi zat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki seorang hamba dari hamba-hambanya yang lain. Hamba tersebut telah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla selama 500 tahun di puncak sebuah gunung di sebuah pulau yang dikelilingi dengan lautan yang lebar dan tinggi. Gunung tersebut adalah 30 ziro. Jarak dari setiap tepi lautan yang mengelilingi
Gunung tersebut adalah 4.000 farsah. Di gunung tersebut terdapat sebuah mata air yang selebar beberapa jari. Dari mata air tersebut mengalir air yang sangat segar dan berkumpul ke sebuah telaga di kaki gunung. Di sana juga terdapat pohon-pohon delima yang selalu berbuah setiap hari sebagai bekal hambanya tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari-harinya. Setiap kali menjelang sore, hamba tersebut turun dari atas gunung menuju telaga untuk mengambil air wudhu, sekaligus untuk memetik buah delima lalu memakannya, baru kemudian mengerjakan sholat. Setelah selesai mengerjakan sholat, hamba tersebut selalu berdoa kepada Allah Ta'ala supaya kelak ketika ajalnya datang menjemput, dia dicabut nyawanya dalam keadaan sujud kepada Allah. Dan dia juga berdoa supaya setelah kematiannya, jasadnya tidak dirusakkan oleh bumi dan oleh apapun juga sampai datangnya hari kebangkitan. Jibril berkata, Allah Ta'ala mengabulkan semua doa-doa sang hamba. Kemudian kami melintasi hamba tersebut. Ketika kami turun dan naik lagi, kami menemukan sebuah pengetahuan bahwa nanti pada hari dibangkitkan, hamba tersebut akan dihadapkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala akan bersabda, masukkan hambaku ini ke surga dengan sebab rahmatku. Hamba tersebut berkata, dengan sebab amalku ya Rob. Lalu Allah bersabda, masukkan hambaku ke surga dengan sebab rahmatku. Sekali lagi hamba tersebut berkata, dengan sebab amalku ya Rob. Kemudian Allah Ta'ala bersabda, sekarang coba timbang amal hambaku ini dengan nikmat yang telah aku berikan kepadanya. Dan ternyata setelah ditimbang, nikmat penglihatan yang telah diberikan Allah kepada hamba tersebut menyamai dengan timbangan amal ibadah yang telah dilakukannya selama 500 tahun. Dan masih tersisa anggota tubuh lain yang belum ditimbang, sedangkan amal hamba tersebut ternyata sudah habis. Kemudian Allah Ta'ala bersabda, sekarang masukkan hambaku ini ke neraka. Dengan perintah Allah tersebut, kemudian para malaikat menggiring hamba itu ke neraka. Tiba-tiba ketika akan digiring ke neraka, hamba tersebut berteriak sambil menangis, ya Rob, masukkan aku ke surga dengan rahmatmu. Kemudian Allah Ta'ala bersabda pada para malaikat, tahan dulu wahai malaikat dan bawa ke sini. Hamba tersebut lalu dibawa oleh para malaikat ke hadapan Allah. Kemudian Allah bersabda, wahai hambaku, siapakah yang telah menciptakanmu yang sebelumnya kamu bukan apa-apa? Hamba tersebut menjawab, engkau ya Rob. Kemudian Allah Ta'ala bersabda, siapakah yang telah memberikan kekuatan kepadamu sehingga kamu mampu beribadah kepadaku selama 500 tahun? Hamba itu pun menjawab, engkau ya Rob. Lalu Allah Ta'ala bersabda, siapakah yang telah menempatkanmu di sebuah gunung yang berada di tengah-tengah laut yang luas, mengalirkan dari gunung tersebut air yang sangat segar, sedangkan sekelilingnya adalah air yang asin, yang menumbuhkan buah delima setiap malam yang seharusnya hanya setahun sekali berbuah. Serta siapa yang telah memenuhi permintaanmu ketika engkau berdoa supaya dimatikan dengan cara bersujud? Hamba tersebut menjawab dengan wajah menunduk malu dan bersuara pelan, engkau ya Rob. Kemudian Allah Ta'ala bersabda, itu semua tak lain adalah atas berkat rahmatku, dan dengan rahmatku juga engkau aku masukkan ke surga. Kemudian Allah Ta'ala bersabda kepada para malaikat, masukkan hambaku ini ke surga. Engkau adalah sebaik-baik hamba, wahai hambaku. Dan dimasukkanlah hamba tersebut ke dalam surga berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Jibril berkata, sesungguhnya segala sesuatu itu adalah berkah rahmah Allah, wahai Muhammad. Demikian kisah beberapa hikmah yang bisa kita petik dan bisa dijadikan pelajaran bagi kita semua. Dan janganlah berputus asa untuk selalu memohon ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita
kita senantiasa diberikan hidayah dan taufiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan segala perintah-perintahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.